Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membuat video yang membahas tentang hubungan hukum, akibat hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum. Jadi yang pertama yaitu hubungan hukum yang dibahas oleh Muhammad Yusri. Yang kedua akibat hukum yang dibahas oleh saya sendiri, Musbair. Yang ketiga kodifikasi hukum yang dibahas oleh Muhammad Suhdi. Dan yang keempat unifikasi hukum yang dibahas oleh Muhammad Hikmah dan Muhammad Rifki. Berikut videonya. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum itu mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan, yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Contohnya, A menjual tanah kepada B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum. A wajib menyerahkan kepada tanah kepada B, dan B wajib membayar harga tanah kepada A, serta berhak meminta tanah kepada A. Hubungan hukum itu mempunyai tiga unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban dalam membuat hukum. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara pemilik dan hak pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Untuk mewujudkan adanya hubungan hukum, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada dasar hukumnya. Yang kedua, harus menimbulkan peristiwa hukum. Dan yang ketiga, harus memenuhi kriteria pada perjanjian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang akibat hukum. Jadi akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Jadi lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud, yang pertama lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya pada usia 21 tahun akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Di sini antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban
pihak yang kedua atau yang lain. Contohnya si A mengadakan perjanjian jual beli dengan si B, maka lahirlah hubungan hukum antar keduanya, dan setelah lunas hubungan hukum tersebut lenyap atau sudah hilang. Yang ketiga yaitu lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut, ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Di dalam kenyataannya bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Jadi mungkin cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu hukum. Kali ini saya akan menjelaskan materi hukum yang berjudul kodifikasi atau modifikasi ilmu hukum. Sebagai pertanyaan yang paling mendasar, apakah menjadikan sebagai suatu strategi primer atau justru mendahulukan modifikasi hukum? Apakah kita harus mendahulukan modifikasi hukum atau kodifikasi? Dan perdebatan ini sudah pernah disuarakan antara lain oleh Teuku Muhammad Radeh dan Hamid S. At-Tamimi pada kurun akhir dasawarsa tahun 1980-an. Radeh sebagai kepala BPHN tahun 1984 sampai 1988 meyakini perlunya kodifikasi dilakukan terhadap area-area hukum yang mendasar, bahwa beliau menyebutkannya sebagai basic law, seperti hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Sedangkan di kubu berbeda, ada dua kubu yang saling bertolak belakang. Yang pertama, terdapat pandangan yang berbeda di mana yang harus didahulukan, yakni modifikasi. Yang pertama tadi mendahulukan kodifikasi, tetapi di kubu berbeda mendahulukan modifikasi. Dalam arti membentuk undang-undang tersendiri yang mencabut atau mengubah undang-undang sektoral sebanyak mungkin guna mengisi kebutuhan yang lebih pragmatis dalam rangka mendukung kemajuan dan pengembangan nasional. Muhammad Hamid adalah ahli dalam ilmu perundang-undangan yang pernah menjabat sebagai wakil sekretaris kabinet tahun 1983 sampai tahun 1993. Tetapi sesungguhnya tidak dapat untuk memperdebatkan secara frontal antara strategi kodifikasi dan modifikasi, sebab modifikasi yang tidak bisa dihindari karena selalu dilakukan secara kodifikasi di dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana.
Tetapi sesungguhnya kodifikasi adalah sesuatu gerakan yang cukup tua yang konon sudah dimulai pada tahun 2112 sampai 2059 sebelum Masehi, yang dibuat pada masa pemerintahan Raja An-Nammu pada era Romawi kuno. Jadi dilihat dari pembahasan di atas, maka timbul pertanyaan bahwa di mana yang harus kita dulukan, kodifikasi hukum atau modifikasi hukum. Maka dilihat dari perdebatan di atas atau penjelasan, maka yang harus kita dahulukan yaitu kodifikasi hukum. Kenapa kodifikasi hukum? Karena kodifikasi hukum adalah pembukuan atau berbentuk kitab. Fungsinya untuk menyusun beberapa struktur hukum undang-undang, di mana ketika dijadikan kodifikasi atau dijadikan sebuah kitab menjadi pegangan di mana-mana atau menjadi pegangan para hakim untuk memutuskan sesuatu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang unifikasi hukum. Adapun pengertian unifikasi hukum adalah satu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Adapun beberapa contoh hukum yang telah diunifikasikan antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan yang ketiga yaitu berbagai undang-undang lainnya seperti misalnya Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, Undang-Undang Narkotika dan sebagainya. Yang mana kesemua undang-undang ini berlaku tanpa terkecuali di seluruh wilayah Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun maksud dan tujuan dilakukan unifikasi hukum adalah yang pertama yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum, dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum ini telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut tanpa adanya lagi pembedaan menurut suku, golongan, agama atau faktor lainnya. Yang kedua yaitu untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. Yang ketiga yaitu sedapat mungkin mencegah kesimpang siuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga untuk ditaatinya. Yang keempat yaitu sedapat mungkin mencegah berbagai penyelewengan hukum, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang umumnya beralasan pada kesalahpahaman tentang hukum yang berlaku, mengingat memang begitu banyaknya hukum yang berbeda-beda cara pengaturannya bila hukum itu belum diunifikasi. Yang terakhir yaitu sedapat mungkin mencegah keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum mana yang berlaku bagi dirinya bila seandainya hukum itu belum diunifikasikan. Jadi itulah yang saya sempat sampaikan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, kelas 2B Ahwalu Sahsiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang unifikasi hukum. Jadi hukum di dalam masyarakat ada yang berbentuk tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan ada juga hukum yang tidak tertulis, yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat atau biasa kita sebut dengan living law of the people, yang keberlakuan yang ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut
berlaku sebagai hukum sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum semacam ini disebut juga hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum yang tertulis dikumpulkan dan disusun dalam suatu kitab hukum mengenai suatu jenis lapangan hukum. Kitab hukum yang semacam ini disebut kodifikasi. Kodifikasi berasal dari perkataan kodeks atau undang-undang. Jadi, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum yang sejenis di dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Kodifikasi hukum menurut R. Soroso adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi itulah tadi video kami yang membahas tentang hubungan hukum, akibat hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum. Apabila terdapat kesalahan dari video kami, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.